90,3 FM Pro 2 Mulabu, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2 semua dimanapun berada. Terima kasih sudah setiap mendengarkan 90,3 FM di sore ceria untuk di kesempatan ini. Seperti yang sudah dapat katakan tadi, bahwa kita sudah bersama dua narasumber kita. Ada Dr. Tengku Ismu Rida MA dan juga bersama abang kita ya Ismail Abdullah M. Sos ya. Kita coba sapa dulu ya untuk narasumber kita. Pertama sekali hadir ya di Pro 2 RRI Malabo ada Dr. Tengku Ismu Rida MA. Kita sapa, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabarnya untuk di sore hari ini? Kita panggil Ustadz ya. Iya, boleh. Bagaimana nyaman? Ustadz ya. Masya Allah, bahagia sekali saya bisa hadir di sini membersamai RRI Malabo. Iya, nah Ustadz Ismu ini adalah dosen di UPU dan juga pimpinan manajer Rumah Amal Tengku Umar. Iya, Rumah Amal Tengku Umar. Kita singkat dengan Ratu. Ya. Rumah Amal Tengku Umar. Iya, Ratu ya. Nah, untuk berikutnya bisa perkenalkan diri dulu nih untuk Ismail. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kurang ini matnya mungkin bisa di yang ini ya. Oke, ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubika min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa hadiyalah. Baik, terima kasih kepada teman-teman Pro 2 yang tetap setia mendengarkan program 2 RRI Malabo. Ya, semoga kita kedepannya akan menghadapi bulan Ramadan ini dan semoga tetap mendapatkan keberkahan serta mendapatkan apa yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Iya, terima kasih ya. Baik, dan teman Pro 2, untuk di sore hari ini kita di sore ceria, tema kita adalah Ramadan penuh berkah, di mana sebentar lagi yang tinggal 1 hari lagi, 2 hari lagi, atau bahkan hari ini juga sudah ada yang berpuasa. Iya, betul. Sudah ada mulai. Iya, sudah start gitu kan. Jadi yang tentunya Ramadan ini sudah berada di pintu gerbang gitu ya. Kita ingin memasuki Ramadan dan tentunya bulan ampunan dan bulan yang penuh berkah ya. Nah, kita juga ingin tahu nih Tengku ya atau Ustadz Ismu, berkah-berkah Ramadan ini ada apa saja nih kira-kira yang harus diketahui oleh anak-anak muda yang mungkin ya udah mulai betul ya kan, udah mulai mungkin Ramadan itu untuk bisnis gitu ya. Sebenarnya banyak keberkahan lain yang anak muda mulai sekarang itu sudah mulai list gitu. Kira-kira keberkahan apa nih yang sebenarnya di bulan suci Ramadan ini sekarang? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ini disapanya apa biasanya? Teman Pro 2. Oh, teman-teman Pro 2 yang mendengarkan. Pertama, tentu kita patut bersyukur dan bahagia karena kita sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadan. Dan Rasulullah SAW itu di dalam hadisnya menginformasikan kepada para sahabatnya, yubashiru ashabahu biqudumi Ramadan. Nabi itu memberikan kabar bahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Jadi para sahabat itu kalau sudah bulan Ramadan itu sudah sangat bahagia sekali. Bahkan kan di dalam hadis yang masyhur, para sahabat itu sudah berdoa 3 bulan sebelum bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balligh lana fi Ramadan. Ya Allah, berkati kami bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Jadi kenapa? Karena ada banyak keberkahan, ada banyak kebaikan, ada banyak hal yang bisa kita dapatkan. Apa keberkahan yang pertama? Keberkahan pertama bahwa Rasulullah mengatakan, qad ja'akum syahrul Ramadan, telah datang kepada kalian itu bulan Ramadan. Syahrun mubarakun kataballahu alaikum siyamahu, bulan yang penuh dengan keberkahan di mana Allah telah mewajibkan kepada kalian itu berpuasa. Jadi kenapa pertama disebut bulan berkah? Karena ada kewajiban berpuasa.
Kenapa berkah dengan berpuasa? Karena tubuh kita itu di dalam kajian ilmu kedokteran kontemporer memang mengatakan kalau tubuh ini terus bergerak, tubuh ini terus dipaksa untuk mencerna makanan yang masuk, itu justru tidak baik. Jadi kedatangan bulan Ramadan itu memberikan keberkahan karena kita sempat mengistirahatkan tubuh. Jadi kenapa disebut di dalam hadis kataballahu alaikum siyamahu. Yang kedua, tuftahu abwabul jinan, dibuka pintu-pintu surga. Apa makna pintu surga? Itu banyak sekali kebaikan. Kebaikan-kebaikan yang kita peroleh banyak sekali. Misalnya kalau di luar bulan Ramadan kita sekali salat dapat 1 pahala. Kecuali kita berjamaah dapat 27. Tapi di bulan Ramadan kebaikan itu Allah lipat gandakan menjadi 70 kebaikan. Jadi kalau kita salat sunat yang di luar Ramadan itu pahalanya 1, maka di bulan Ramadan pahala sunat seperti salat wajib. Jadi ini kita memang lagi musimnya panen kebaikan. Itu keberkahan pertama. Jadi panen kebaikan kita. Jadi orang yang tidak bisa memanfaatkan momentum Ramadan ini, dia dunia akhirat rugi. Sama seperti kalau kita belanja, ini kan lagi musim-musimnya diskon ya. Kalau tidak belanja rugi besar kita. Jadi memang di bulan Ramadan ini kita memperbanyak kebaikan-kebaikan. Maka kata Rasulullah gini, man hurima khairaha faqad hurima. Siapa yang tidak bisa dapat kebaikan di bulan Ramadan, itu sulit sekali dapat kebaikan di luar bulan Ramadan. Jadi kalau di dalam bulan Ramadan kita tidak sholat, itu agak-agaknya berat untuk sholat di luar bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan kita tidak bisa sholat subuh secara berjamaah, itu agak-agaknya berat sekali di luar Ramadan. Kalau di bulan Ramadan kita pelit, di dalam Ramadan nggak mau berbagi, nggak mau bersedekah, agak-agaknya sulit kita bersedekah di bulan Ramadan. Jadi berkahnya takut nanti hartanya habis ya. Padahal dilipat gandakannya luar biasa. Benar. Nah sekarang kan Ustadz tren anak muda ya. Kalau anak muda itu kan mikirnya kalau misalkan Ramadan itu kan bagusnya kan bisnis ya Ustadz ya. Betul. Ini bagaimana nih? Mungkin bisa Ustadz Ismail yang menjawab sedikit dulu, nanti bisa ditambah sama boleh. terkait karena kalau Ramadan itu ini panen nih kayaknya ya. Berkah banget nih gitu. Jadi nanti sampai lupa waktu loh Ustadz buka tokonya gitu kan, atau jualan online-nya gitu. Nah ini juga kita perlu nih kayaknya sekarang di luar sana itu pada persiapan gitu ya Ustadz ya. Sudah pada booking ya. Pada booking gitu kan. Jadi nanti jangan ibadah yang utamanya jadi second gitu, jadi kedua gitu. Ya malah mereka lebih mengutamakan keberkahan tadi gitu Ustaz. Betul. Mungkin Ustaz Ismail bisa jelaskan. Baik, jadi kan kita kan terkait dengan keberkahan di bulan Ramadan ya Pak ya. Baik, kalau kita lihat keberkahan di bulan Ramadan ini adalah keadaan itu kan di mana bulan Ramadan memberikan berkah dan keberkahan bagi umat Islam tentunya. Dan bukan hanya umat Islam saja pastinya ketika kita menghadapi Ramadan itu. Kita lihat bahwasanya yang terjadi realita umat non-muslim sendiri pun mendapatkan berkah daripada kehadiran bulan Ramadan ini. Contoh seperti apa? Misal jika sore menjelang berbuka puasa, itu kan banyak yang berjualan ya di pinggir jalan gitu. Yang mungkin di luar bulan Ramadan omsetnya cuman tidak seberapa gitu kan, walaupun dijual hanya kue-kue yang biasa gitu kan. Tapi ketika hadirnya bulan Ramadan ini membawa berkah, bahkan omsetnya itu menjadi 10 kali lipat bahkan lebih. Nah ini bukti bahwasanya Ramadan itu tidak hanya berkah yang didapat oleh umat muslim saja gitu kan, tapi juga berkah yang didapatkan oleh non muslim juga ya, ikut merasakan gitu ya keberkahan Ramadan ini. Nah mungkin ya untuk kita bagaimana secara pribadi ya, secara khusus untuk umat Islam sendiri, bagaimana kita untuk mencapai keberkahan di bulan Ramadan ini adalah salah satunya yang mendapatnya untuk dengan melakukan amalan-amalan tertentu, misal seperti puasa dan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Kemudian dilanjutkan dengan membaca Al-Quran gitu kan, dan mendalami ilmu agama tentunya. Kemudian yang ketiga itu dapat dilakukan dengan bersedekah, menjaga hubungan baik dengan sesama, serta kita bisa melakukan memperbanyak doa dan zikir gitu ketika di bulan Ramadan ini, serta menjauhi perbuatan dosa dan maksiat seperti itu.
Iya, luar biasa sekali ya. Semoga nanti ya pas Ramadan tiba ini semua apa yang dijabarkan oleh Ustadz tadi bisa dilaksanakan, karena ibadah itu berat banget ya Ustadz. Biasanya di awal dan nanti di akhir, di tengah-tengahnya ini pada kosong gitu ya Ustadz. Konsisten ya. Nggak konsisten gitu ya. Mungkin ini gimana nih Ustadz agar kita bisa konsisten itu 1 bulan penuh bisa menjalankan ibadah sesungguhnya ini Ustadz. Mungkin ada kiat-kiatnya, kira-kira apa yang harus kita lakukan Ustadz? Pertama, agar kita konsisten Bang Rafa, sebab kita itu harus membahagiakan diri dulu. Orang yang bahagia itu biasanya dia akan konsisten. Secapek apapun dia, karena dia senang, dia mudah aja ngelakuinnya. Misalnya gini, kita yang suka bola ini, kenapa kadang-kadang kan dari pagi sampai sore kita kerja, terus habis maghrib kita juga lanjut lagi ngopi, terus kita mau begadang jam 2 nanti Liga Champions misalnya, ini nanti malam sudah mau Liga Champions. Kita mampu itu menjaga ritme, kondisi tubuh. Kenapa bisa kita konsisten? Karena ada satu kebahagiaan, ada hobi, ada sesuatu yang memang kita rindukan. Iya. Apapun bentuk itu, ketika kita merindukan sesuatu, agak-agaknya rasanya itu yang membuat kita konsisten. Jadi pertama kali harus kita tanamkan dulu bahwa ini bulan berkeberkahan. Kalau kita sudah tahu ada keberkahan, ada kebaikan, maka tentu kita akan konsisten. Iya. Tapi yang patut juga kita yakini begini, keberkahan itu jangan dibatasi dengan misalnya rezeki, dengan, jadi keberkahan itu luas, ada kesehatan, ada yang tadi dilipat gandakan kebaikan, ada kemudian kalau kita di luar bulan Ramadan dagangannya nggak laku, ini luar biasa lakunya. Kenapa? Mungkin perputaran uangnya ya, orang sedekah, kemudian yang menerima sedekah belanja kepada saudaranya, yang saudaranya sudah laku tadi, dia masukkan uangnya ke dalam celeng, pengurus masjid kemudian membagikan kepada yatim. Jadi sirkulasi keuangan itu berputar luar biasa, itu keberkahan. Makanya ada di dalam satu kitab itu menarik, makna berkah itu saya ingin menggambarkan. Para ulama mengatakan gini, kita sering melihat anjing dan kambing. Itu kalau kita tanya mana lebih banyak dipotong kambing dengan anjing, kira-kira Bang Dafa lebih banyak mana? Kalau kita di Aceh, kalau di Aceh kambing, pasti kambing kan. Tetapi sekarang mana lebih banyak kita jumpai, kambing atau anjing? Kambing ya, makin banyak dipotong, makin banyak dipotong. Kenapa nggak habis-habis? Anjing yang nggak pernah disembelih, tingkat kematian ya, tapi kok jarang nampaknya. Itulah mana berkah. Jadi kambing itu berkah sekali dia. Jadi semakin banyak dipotong tapi nggak habis-habis. Anjing itu yang nggak pernah dipakai tapi terasa sedikit. Itu makna keberkahan. Jadi ditanya kemudian kenapa bisa berkah sekali kehidupan anjing kan? Salah satunya gini, kehidupan kambing. Katanya gini, kambing itu kalau sudah malam dia tidur, bangunnya sebelum subuh. Anjing itu nggak berkah karena dia jam tengah malam kan dia masih apa namanya? Dia masih gonggong. Nanti dia berhentinya itu jam subuh. Waktu mau subuh baru. Waktu baru subuh udah baru dia. Jadi itu yang membuat anjingnya hilang keberkahan. Nah, Ramadan ini kan diset sama Allah. Waktu sahurnya itu kita bangun. Waktu malam itu kita istirahat. Habis taraweh, kita pulang ke rumah, kita tadarus barang beberapa juz, kemudian kita istirahat. Bangun lagi waktu subuh. Nah, itulah keberkahan. Jadi semua terasa berkah gitu ya, walaupun segelas air putih diminum di bulan Ramadan jadi berkah ya Ustaz ya. Berkah, jadi kenyang banget itu. Jadi luar biasa, jadi pada nggak sabar mau puasa Ramadan nih teman Prodo yang lagi dengerin untuk di sore hari ini. Yang mau nitip pertanyaan boleh silakan ya, telepon atau juga bisa di WhatsApp ya 08116877903. Dan ulangi 08116877903, bisa live aja dikirimkan melalui
WhatsApp pertanyaannya, atau juga bisa langsung ditelepon. Nanti Ustadz Ismu dan juga Ustadz Ismail akan menjawab pertanyaan-pertanyaannya untuk di sore hari ini. Jadi penting Nafa gini, kita jangan susah masuk Ramadan, kan ada yang susah. Iya. Nggak bisa lagi merokok, aduh gimana nih saya kan, nanti terganggu bisnis saya. Justru insya Allah ada keberkahan. Ada keberkahan. Ya karena kadang-kadang gini ya Ustaz, kadang kita tergantung lingkungan ya. Kadang kita berada di lingkungan, misalkan lingkungan yang dimana itu banyak yang tidak berpuasa. Jadi kita sebenarnya sebelumnya kita berpuasa, tapi karena lingkungan kita nggak berpuasa, oh nggak puasa juga lah, oh nanti neraka bareng-bareng mereka. Betul, gitu ya. Iya, ini kan bareng-bareng ini jadi seharusnya dia puasa, malah jadi nggak puasa. Ini bagaimana biasanya? Ya pertama kan kita di dalam Islam ini memang diperintahkan untuk mewarnai, tidak diwarnai. Jadi kan ada di dalam ayat Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kamu dikeluarkan sebagai umat yang terbaik, itu syaratnya ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan. Yang pertama kita ajak keluarga kita. Kalau lingkungan itu kan skop paling kecil keluarga kita kan. Kalau misalnya mohon maaf, misalnya orang tua kita tidak puasa, agak-agaknya anaknya itu kan agak berat untuk puasa. Iya. Gitu. Nah, jadi memang kita yang pertama sekali kita buat lingkungan itu supaya lingkungannya terasa lebih happy, Ramadan yang terasa itu kan di lingkungan kita, orang tua kita, keluarga kita, abang, adik dan seterusnya. Kemudian tetangga-tetangga kita ajak. Bagaimana cara ajak? Mungkin yang paling mudah itu dengan kita berbagi. Misalnya kan kata Rasulullah, man fattara sha'iman falahu mithlu ajri fa'ili. Siapa yang memberi makanan untuk orang yang berbuka puasa, dia dapat pahala seperti orang yang berpuasa. Jadi kalau setiap sore kita bagikan 1 kurma, 2 kurma, lama-lama agak-agaknya tetangga kita akan merasa, waduh, bahagia sekali sepertinya gitu ya. Jadi kita tidak bisa juga menyalahkan orang yang puasa. Barangkali kita masih minim sekali mengajak orang-orang untuk berpuasa, untuk mengabarkan kebaikan-kebaikan. Jadi mungkin tadi harus mengajak ya teman-temannya atau saudara-saudaranya untuk berpuasa, jangan malah ngikut mereka nggak berpuasa gitu. Iya betul. Pokoknya gengnya kita yang handle lah. Iya gitu ya. Jangan nanti udah siang nih, udah teh panas terik gitu ya. Dilihat kalau itu kayaknya segar banget itu kan. Ya udah kan nanti kita bisa ke neraka bareng aja gitu. Betul. Ini ya berarti nggak mendapatkan keberkahan Ramadan ya Ustaz. Iya, diawali tadi dari niat pertama tadi, kebahagiaan itu awal standar. Orang yang bahagia itu secapek apapun dia akan konsisten. Nah, nanti konsisten yang kedua tentu didukung oleh lingkungan. Iya. Kenapa misalnya di Banda Aceh itu makin luar biasa full. Misalnya di masjid Masjid Raya, Masjid Oman itu membludak itu semakin akhir karena tadi lingkungan itu dibentuk, sama-sama kita bentuk. Iya. Bagaimana Ustadz kalau misalkan ada yang menyediakan makanan gitu ya Ustadz ya? Ketika berbulan puasa itu hukum apa nih Ustadz? Itu kebaikan yang luar biasa dilipat gandakan, dan itulah membentuk lingkungan tadi kan. Misalnya tadi Ustadz Ismail, ketika kita sudah saling berbagi kan orang akan datang ke masjid, ayo kita ke masjid agung yuk, di sana ada disediakan buka puasa. Orang mungkin awal-awal niatnya itu kan ingin berbuka puasa, awal-awal ingin mendapatkan ya yang gratisan lah kan. Tapi lama-lama dia akan terbiasa itu hadir untuk ke masjid. Dan makanya di dalam Islam itu kenapa disuruh beri zakat itu ke mu'allaf. Mu'allaf itu dia disuruh tanggung dulu sama uang zakat. Itu secara psikologi itu dia untuk mengikat, ada ikatan emosional antara dia dengan Islam. Begitu juga dengan kita memberikan sedekah-sedekah tadi, menyediakan orang-orang yang berbuka itu supaya dia rindu, besok mau lagi, semakin jadi seolah begitu dia meninggalkan bulan Ramadan kan akan rindu dia, akan rindu dia terhadap kondisi-kondisi itu. Ya sebenarnya itu yang dirasakan ya oleh kita, semuanya itu yang lagi dengerin buat
Sorry Tri untuk di sore ini yang merindukan Ramadannya, merindukan Ramadan dan tinggal beberapa hari lagi tentunya teman Pro 2. Dan itu tadi Ustadz, kalau misalkan masyarakat yang memberikan takjil ya ke masjid ketika berbuka, ketika tibanya waktu berbuka. Nah, kalau yang menyediakan makanan sebelum tiba waktu berbuka, ini hukumnya gimana nih Ustadz? Yang untuk membatalkan puasa. Misalkan siang hari tiba-tiba dia buka warung gitu ya Ustadz ya. Betul. Ini bagaimana nih hukumnya? Ini kan membatalkan puasa orang lain ya Ustadz. Betul. Pertama, kalau kita lihat di dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Madhhabil Imam Syafi'i, kalau lingkungannya yang mayoritas berpuasa, maka kita dimakruhkan untuk menyediakan makanan. Tapi kalau lingkungannya itu memang lingkungan yang plural, artinya di situ banyak, misalnya katakanlah di tempat-tempat bandara ya, itu tidak mengapa disediakan karena memang ada orang musafir yang butuh makanan. Jadi kita tidak bisa juga mengeneralisir bahwa ketika ada satu yang buka toko kemudian kita demo ramai-ramai bahwa itu salah kan. Mungkin pasarnya yang berbeda. Tapi kalau kita di kampung yang memang tidak ada mobilitas yang tinggi, ya kita aja lah di situ. Semua yang berpuasa, untuk apa kita menyediakan makanan? Tapi kalau memang kita rasa di bandara, di terminal, di mungkin kota-kota yang padat penduduk yang mobilitasnya kuat, itu ya terus kebaikan menyediakan makanan. Karena ada musafir ya di sana. Ada musafir dan musafir harus makan. Oke, berarti nggak boleh ya Ustadz ya menyediakan makanan sebelum tiba waktu berbuka ya. Di tempat-tempat yang memang tidak butuh. Tidak butuh. Jadi kalau misalkan mau buka warung malam. Merokok malam. Kan itu mengundang. Kadang-kadang kita kan nggak ada niat buka puasa. Nah, kalau main game online gimana Ustaz bulan puasa? Bulan puasa. Yang game online itu memang ini menarik. Kan? Apalagi menarik untuk kita bahas. Anak-anak muda ini kan. Karena kan ini Ustaz melalaikan puasa gitu ya Ustaz. Betul. Jadi sebenarnya saya ada buat kajian di beberapa masjid tentang kegiatan Rasul 24 jam bersama Rasul. Itu kalau kita urangkan panjang sekali. Tapi dari sekian hal itu memang kita harus meninggalkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak bermanfaat secara agama, secara dunianya tidak bermanfaat, secara ekonominya tidak bermanfaat. Jadi semaksimal mungkin kita tinggalkan. Barangkali agak berat, tapi masih kita masih boleh lah daripada kita nanti riba dan seterusnya. Tapi tentu jangan sampai sebulan penuh main game khatam gamenya ya. Al-Quran nggak khatam, gamenya khatam. Jadi kalau dikatakan boleh nggak main game, mungkin untuk awal-awal kita bagi waktu, misalnya Al-Quran sejam, nanti 20 menit main game, kemudian sisanya nanti kita kerja, kemudian sisanya nanti kita ngebantu orang tua, sisanya kita jualan. Jadi memang harus betul-betul di-set agar keberkahan tadi dapat. Kita juga nggak bisa katakan bahwa main game itu haram, karena memang game itu ada kebaikan-kebaikan juga dengan berbagai sisinya. Hiburan ya. Tapi jangan sampai itu melalaikan. Tapi kalau kita mampu membagi waktu ya ahlan wa sahlan begitu. Benar ya. Ini yang paling penting ya Ustadz, yang membagi waktu kan, jangan nanti khatam ya. Yang khatamnya bukan Al-Quran ya, khatamnya gamenya gitu. Setelah Lebaran apalagi ya Ustadz, lanjut sampai Lebaran tahun depan gitu ya. Karena ini kan kadang-kadang kita main medsos saja, bukan game kan. Kita coba buka misalnya Facebook, itu target kita misalnya nih, lihat Facebook lah, scrolling 5 menit 10 menit kan, itu entah bagaimana waktu kita lah misalnya udah 1 jam nggak terasa kita. Begitu juga YouTube ini pegel nih, misal habis ngaji atau apa kan kita
rebahan sambil nonton YouTube Iya. 5 menit atau 1 video. Tapi tiba-tiba sudah 2 jam, nggak Iya. terasa gitu. Iya, sekali waktunya. Singkat kali kalau sudah game, Facebook, medsos itu. Iya. Terasa singkat. Kalau sudah baca Al-Quran itu Baca 2 lembar udah aduh, lama banget ini. Mata udah penuh-penuh ya. Ustaz? Iya, jadi memang itulah Iya, syaitan. karena niatnya kurang ya Ustaz. kurang. Ya, Niatnya kurang gitu. Buktinya ada juga teman-teman kita yang memang udah kapal 30 juz. betul, gitu. betul. Imam Ya. Syafi'i itu Ramadan itu 60 kali. Iya. Itu dalam sehari apa? Satu bulan Satu bulan Ramadan Ramadan. 60 kali. Iya. Bahkan mereka baca Al-Qur'annya nggak cuma di bulan puasa ya Ustaz. Betul, betul. Bulan biasa pun mereka baca, bulan puasa ditingkatkan lagi gitu Gitu ya. ya. Makanya saya bilang tadi kalau man hurima khairaha faqad hurima, kata Rasul, siapa yang di dalam bulan Ramadan tidak bisa mendapatkan kebaikan, maka di luar Ramadan itu agak-agaknya sulit. Kalau di bulan Ramadan ngajinya nggak khatam, nah itu berat itu di luar Ramadan. Nah kalau bicara game online nih ya Ustaz ya, itu memang kadang-kadang kan mereka punya kejenuhan untuk bermain, tapi karena mereka sudah masuk, intinya mereka udah candu, udah adiktif gitu ya. Dan kita lihat juga di lingkungan kita ini memang udah parah nih Ustaz ya. Udah parah sekali, apalagi kalau di tingkat mahasiswa, bahkan di tingkat siswa pun anak-anak sekolah sekarang itu bolos dari sekolahnya hanya untuk main game gitu Ustaz ya. Ini kan momentum Ramadan yang seharusnya mereka bisa manfaatkan untuk baca Al-Quran, untuk fokus ibadah gitu. Kira-kira ada tips atau trik apa kira-kira yang bisa mereka lakukan? Kadang mereka, ayo dong tarik aku dari gitu ya Ustaz, tarik aku udah nggak mau lagi main game ini, kok game ini makin ngajak ya, kok game ini makin candu ya gitu. Tolong dong gitu seseorang gitu yang bisa bantu dia bisa keluar dari game gitu, karena mereka kadang komunikasi yang kita nggak dengar gitu ya Ustaz ya. Kira-kira apa nih yang harus mereka lakukan? Mungkin Ustaz Ismail bisa jawab. Baik, terima kasih Bang Dafa. Baik, kita lihat bahwasanya memang fenomena game online ini membuat candu ya, gitu Bang Dafa ya. Terutama kita lihat anak-anak yang memang dari sejak kecil ya, usia 2 tahun, 2,5 tahun, itu mereka mulai dilalaikan gitu kan, dilalaikan, mungkin diberikan gadget oleh kedua orang tuanya gitu kan. Mungkin orang tuanya sibuk atau kan orang tuanya memang ada kesibukan lain, misalnya sedang bekerja. Cuma agar anaknya ini mau diam, agar anaknya ini tidak mengganggu, maka diberikanlah handphone. Akhirnya anaknya itu apa? Mengakses YouTube, mengakses game-game online, gitu kan, dengan melihat short-short video-video yang ada di YouTube. Itu lama-kelamaan akan terbentuk pola nanti, di dalam ada istilahnya itu saya lupa, di dalam otak anak itu membentuk pola yang akan membuat sesuatu itu kecanduan gitu. Jadi anak ketika nanti tidak diberikan lagi game, tidak diberikan HP, itu dia mulai saja ditantrum gitu, tidak mau mendengarkan perkataan orang tua, bahkan abai dia terhadap lingkungan di sekitarnya misalnya. Nah, oleh karena itu penting bagi kita, salah satunya nih ya, untuk orang-orang tua, terutama pasangan-pasangan muda gitu yang baru memiliki anak bayi usia yang sudah bisa mengerti dan sudah paham itu apa itu gadget, maka sebaiknya dibatasi gitu kan, dibatasi dengan cara apa? Dengan cara diberikanlah gitu penggantinya gitu kan. Jangan apa istilahnya, jangan takut dan jangan ragu gitu untuk memberikan waktu, misalkan untuk mengorbankan sesuatu yang lain itu untuk anak ataupun buah hati kita, karena itu anak-anak itu merupakan aset kita ke depannya gitu kan, yang menentukan bahagia ataupun tidaknya kita ke depannya gitu, karena anak itu pun adalah titipan. Jangan nanti mereka cuma bisanya main game ya Ustaz. Iya betul, maksudnya itu jadi sebuah kecanduan yang akan merusak otak anak-anak kita dan sebagainya. Dan kalau untuk anak-anak ya Bang Dafa ya, yang memang sekarang ini udah kita bilang kecanduan gitu kan, mungkin seperti yang dikatakan oleh Dr. Ismu tadi, perlu adanya rangkulan gitu kan dari orang-orang yang memang seperti guru ataupun ustadz, terutama orang-orang tua gitu kan, berikan kajian seperti parenting. Belum terlambat sih sebenarnya ketika anak-anak itu udah mulai seperti kecanduan terhadap game gitu kan, belum terlambat. Mari sedikit demi sedikit kita rangkul mereka, kita bentuk kepribadian mereka, kemudian kita ajak mereka kepada lingkungan-lingkungan ya, yang sedikit demi sedikit itu menarik mereka, minat mereka dari semula itu kecanduan game online,
menjadi tertarik nanti sebenarnya kepada hal-hal yang lebih produktif, lebih bermanfaat. Iya, apalagi ini kan momentum Ramadan tinggal hitungan hari gitu ya Iya, kan. betul, Jadi bisa benar. memanfaatkan momentum ini Betul. untuk ke hal yang lebih positif seperti membaca Al-Quran, Betul, diskusi Islami gitu ya Ustadz ya. Oke, karena momentum terakhir, sesi terakhir ini Ustadz, ajakannya untuk anak muda yang dengerin Pro 2 Malam untuk di sore hari ini, agar mereka benar-benar bisa mempersiapkan diri ya secara fisik, secara mental, untuk benar-benar fokus dan benar-benar berubah di bulan suci Ramadan ini. Mungkin untuk pertama sekali kepada Ustadz Ismo ya, Iya. silakan. Pertama, ini barangkali pesannya juga kepada diri saya sendiri dan kepada kaum muda ya, khususnya yang ada di Aceh Barat ini yang sedang mendengarkan Pro 2 RRI Melabu. Pertama, kita harus meyakini dulu bahwa Ramadan ini sekali dalam setahun, 1 bulan, jadi momennya singkat banget. Jadi kalau momen yang singkat ini harus kita betul-betul manfaatkan, karena nanti kita akan sulit berjumpa. Nggak ada yang bisa memastikan kita akan berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga dari sekarang supaya kalau di Timur Tengah itu mereka membuat rumahnya itu dengan suasana yang baru, kemudian mereka buat lampu-lampu apa itu? Lampu hias. Ya, lampu hias gitu. Itu seperti malam-malam hari raya itu kalau Ramadan di sana. Itu juga ikut mempengaruhi emosional kita. Jadi kalau kita misalnya di luar bulan Ramadan kasurnya bentuknya mungkin bagaimana gitu kan, ini kita alihkan, kemudian suasana di lingkungan rumahnya juga kita set sehingga kita itu membuat mood baru. Orang kan kalau begitu-begitu saja akan bosan. Nah, maka dengan adanya setting ruangan yang baru itu mungkin menambah mood baru kita. Di Timur Tengah gitu ya Ustaz? Ya, di Timur Tengah itu bahkan itu kayak hari raya itu setiap malam ada hari raya. Jadi itu membuat orang bahagia itu. Dulu bahkan di kampung-kampung itu kenapa mungkin orang bahagia itu kan ada yang bangunin sahur anak-anak muda itu habis tadarusan tidur di musola jam-jam 3:30 jam 4 mereka keliling pakai apa itu namanya? Apa namanya itu? Gendang itu ya. Tabur ya. Tabur ya. Ya. Jadi sahur. Nah itu kan menghilangkan ngantuk-ngantuk. Itu suasana-suasana yang memang harus diciptakan. Jadi memang lingkungan ini kita yang di Timur Tengah masih seperti itu. Masih seperti itu. Mungkin jadi kita udah ada lagi. Iya, saya itu di Jordan kan. Itu jam-jam memang kadang-kadang kecepatan sih kita masih apa gitu kan, agak-agaknya. Jadi memang harus diatur juga. Tapi waktu kita dibangunkan sama anak-anak kecil itu, anak-anak muda itu yang baru selesai kegiatan, itu membuat kita seru gitu kan, apalagi mereka rame-rame itu membuat kita bergairah, bersemangat. Selanjutnya itu kita sering-sering menghadiri perkumpulan majelis-majelis. Makanya kan sering nanti ada buka bareng. Itu di satu sisi positif ya, untuk meningkatkan atau merecharge imun kita, merecharge semangat kita. Coba bayangkan bisa ada 30 hari, bisa 3 hari ini kita buburnya sama alumni SD, kemudian di hari depan sama SMP, dan seterusnya sampai SMA, kuliah, dan kawan-kawan organisasi berbagai macam kegiatan itu kan itu untuk merecharge. Tapi kalau kita di rumah saja, kemudian buka puasa di rumah saja, itu kan boring kan, boring banget itu. Apalagi anak-anak pesantren yang tidur, bangun tidur dan seterusnya. Dan Nabi itu sering berbuka puasa bersama sahabat. Jadi waktu kita buka bareng itu, kalau niatnya kita ngikut Nabi, karena Nabi sering buka sama kawan-kawan, itu menjadi nilai pahala. Coba bayangkan sunnah itu. Luar biasa ya Ustaz ya. Jadi jangan dipersempit pemahaman kita terhadap Islam. Jadi
Islam itu fleksibel, pro kepada anak-anak muda. Islam itu sangat memberikan porsi yang lebih kepada anak-anak muda. Jadi ini waktunya anak muda lah Ramadan. Iya, luar biasa. Jadi ibadahnya dapat, berkahnya dapat ya. Dan nanti pastinya kita sama-sama akan meraih kemenangan di hari nanti. Nah, sedikit tambahan dari Ustadz Ismail nih untuk anak-anak muda agar mereka bisa memanfaatkan momentum Ramadan yang kita memang sudah berada di gerbang ya, gerbang besar ya, tinggal memasuki dan menuntaskan Ramadan nantinya nih. Kira-kira apa yang mungkin yang harus niat kuat yang harus anak muda punya gitu ya Ustaz? Itu baik kalau untuk anak-anak muda mungkin yang pertama kali kita kan udah di gerbangnya Ramadan ini. Yang pertama mungkin bisa dibaca itu fadilah-fadilah yang seperti yang disampaikan oleh Ustaz Ismurida tadi. Ketika kita udah tahu fadilah-fadilahnya apa saja, baik itu dari segi kesehatan, gitu ya kan, dari segi pahala ataupun ganjaran diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu otomatis kita akan cinta, akan mempunyai effort lebih kita untuk melaksanakan, untuk bangun malam, untuk sahur misalnya kan, itu dapat memberikan motivasi yang lebih bagi kita. Namun ada satu amalan sih yang perlu saya sampaikan pada anak-anak muda yang memang nanti ketika bulan puasa itu bisa menjadi sesuatu yang hal yang besar yang didapatkan gitu kan. Itu dengan cara kita dapat bersedekah, itu kan memberikan sedekah, berbagi kepada sesama, merupakan amalan penting gitu kan ketika bulan puasa. Nah, saya teringat salah satu riwayat hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya jika memang orang yang sudah meninggal itu ditanyai gitu kan, apa sih amalan yang ingin kamu lakukan jika kamu diberikan waktu hidup 1 menit misalnya gitu. Maka orang yang telah meninggal tersebut mengatakan mereka ingin bersedekah kepada Allah, bersedekah kepada semua manusia. Kenapa? Karena kan ketika seorang itu meninggal dunia, bahwasanya putuslah amalannya kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariah, ya kan? Kemudian doa anak yang soleh, kemudian ilmu yang bermanfaat. Kalau untuk doa anak yang soleh dalam waktu 1 menit mungkin dia belum berkeluarga, kan tidak mungkin, gitu kan? Begitupun dengan memberikan ilmu kepada orang lain, kan mungkin kita bisa memberikan waktu dalam waktu 1 menit. Apa yang paling efektif itu sedekah jariah, gitu kan? Maka dia akan mensedekahkan seluruh apapun hartanya yang dia miliki di dunia ini untuk ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa? Ketika setelah 1 menit itu, jika memang Allah mengizinkan, maka pahala sedekah itu kan akan tetap mengalir, gitu Pak. Jadi pada pesan pada anak-anak muda, misalnya ada kelebihan gitu kan kepada orang-orang baik yang sudah bekerja maupun bekerja, gunakan momen Ramadan ini untuk banyak-banyak bersedekah gitu kan, karena pahala dan ganjaran itu berlipat ganda. Luar biasa. Terima kasih untuk kedua narasumber kita nih, ada Ustadz Ismu dan juga Ustadz Ismail yang sudah memberikan pengetahuannya, ilmunya, motivasi ya untuk kita melaksanakan puasa Ramadan. Tentunya teman Pro 2 kalau nggak ada halangan mungkin tanggal 12 ya Ustaz ya. Insyaallah hari Selasa ya. Hari Selasa ya kita udah puasa Ramadan ya teman Pro 2, dan juga berarti malam Selasa ya sudah tarawih. Sudah tarawih gitu ya. Jadi jangan rubah niatnya yang tadi mungkin hanya sekedar puasa-puasa aja gitu ikutan. Jadi ini lebih termotivasi lagi untuk bisa tarawih dari hari pertama sampai hari akhir, dan juga bersedekah ya Ustadz ya. Berbagai kebaikan. Berbagai kebaikan harus dilakukan, karena selagi masih ada umur, masih bertemu dengan bulan Ramadan. Karena Ustadz katakan tadi kita belum tentu ya, belum yakin bisa ketemu dengan Ramadan tahun depan ya kan. Mungkin ada juga saudara-saudara kita, teman-teman kita yang dulunya masih bersama kita bisa Ramadan bareng, sekarang mereka udah waktu reunian udah nggak ada gitu ya Ustaz ya. Baik teman Pro 2, terima kasih untuk yang sudah setia mendengarkan Pro 2 Molabo. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Tengku Ismu Rida MA dan juga Ismail Abdullah M.Sos yang sudah hadir bersama Pro 2 Radio Molabo untuk kesempatan sore hari ini. Semoga nanti di bulan Ramadan kita bisa mencapai Ustaz ya. Amin. Semoga banyak lagi pengetahuan, ilmu yang bisa kita dapatkan terutama untuk anak-anak muda, termasuk Dova sendiri untuk di sore hari ini. Terima kasih dan kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.